Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang metode harga pokok proses. Jadi kalian sudah belajar untuk metode harga pokok pesanan. Jadi metode harga pesanan itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barangnya berdasarkan pesanan. Biasanya barangnya ini antara yang satu dengan yang lainnya barangnya sama tapi spesifikasinya berbeda-beda, seperti perusahaan percetakan dengan sama-sama kartu undangan misalnya, tapi antara pesanan orang yang satu dengan orang yang lain itu punya spesifikasi masing-masing. Mungkin beda bahan dasar pembuatannya, mungkin beda dari desainnya, mungkin beda bentuk tulisannya dan sebagainya. Nah, berbeda dengan perusahaan yang melakukan metode proses ya, ini di produknya itu dibuat secara massal, ada pesanan atau tidak ada pesanan tetap di melakukan proses produksi. Jadi bedanya kalau metode pesanan dibuat atas untuk memenuhi pemesannya ya, tapi kalau proses produk dibuat untuk mengisi gudang, untuk mengisi gudang produk jadi. Contoh perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode proses itu seperti pabrik tepung, pabrik mobil, pabrik smartphone, ya, pabrik baja. Nah, kalau kamu perhatikan pabrik yang tadi Bapak sebutkan itu ada pesanan atau tidak pesanan, proses produksi itu tetap berlangsung karena memang tujuannya dia memproses produksi untuk mengisi atau untuk menambah persediaan produk jadi yang ada di gudang. Nah, untuk metode proses, untuk lebih jelasnya barangkali akan Bapak berikan contoh soal ya. PT Yudhistira Telekom, perusahaan memproduksi komponen smartphone, mengolah produknya secara massal. Jadi secara massal itu diproduksi secara besar-besaran, kemudian ada pesanan tidak ada pesanan tetap diproduksi gitu. Nah, ini melalui satu departemen karena mungkin ada produk-produk yang dibuat melalui beberapa departemen. Misalnya mobil itu melalui beberapa departemen ya, dari mungkin membuat mesinnya, terus merakitnya, kemudian membuat karoserinya, kemudian pengecatannya, itu departemennya sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti ada beberapa departemen yang akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang Bapak menjelaskan yang satu departemen. Jadi untuk memproduksi suatu barang ini dibutuhkan biaya bahan baku ini 162.500.000, biaya bahan penolongnya 100 juta, biaya tenaga kerjanya 185 juta, biaya overhead pabrik 200 juta. Nah, ini berbeda dengan metode harga pesanan. Untuk biaya overhead pabrik kalau diproduksi tidak ada lagi BOP yang dibebankan atau BOP yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau di metode proses biaya produksi baru akan dihitung setelah produk itu selesai dibuat ya, itu berdasarkan waktu-waktu yang sudah ditentukan, atau setiap akhir bulan atau setiap semester atau setiap tahun sekali, itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Tapi berbeda dengan metode pesanan. Metode pesanan itu biaya produksi dihitung sebelum produk itu dibuat, makanya di pesanan itu ada BOP yang dibebankan, yang ditentukan jumlahnya berdasarkan tarif. Kalau ini tidak, semua BOP itu berdasarkan BOP yang sesungguhnya, karena memang biaya produksi itu baru akan dihitung kalau produk itu sudah selesai dibuat. Nah, kemudian jumlah produk yang dihasilkan adalah 4.500, barang dalam proses 500 ya, unit. Jadi maksudnya ini produk semua yang dimasuk dalam proses itu ada 5.000 unit ya. Dari 5.000 unit ini 4.500 sudah jadi, yang 500 masih menjadi barang dalam proses. Nah, tingkat penyelesaiannya ya, ini maksud tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku dan biaya bahan penolong itu sudah 100%.
Jadi kalau misalnya produk itu berupa meja, ya eh, kalau tingkat penyelesaiannya sudah 100%, ya, produk dalam prosesnya itu tingkat penyelesaian sudah 100%, sudah tidak membutuhkan lagi kayu, tidak membutuhkan lagi bahan penolong, ya. Jadi sudah jadi, tapi mungkin belum 100% jadi. Jadi kalau ya bahan bakunya sudah 100%, ketika produk ini mau dilanjutkan pengerjaannya kembali sampai menjadi barang jadi, sudah tidak membutuhkan biaya bahan bakunya lagi. Kemudian untuk biaya tenaga kerja itu 80%. Nanti kalau misalnya mau dikerjakan lagi sampai menjadi barang jadi, masih membutuhkan 20%. Terus BOP-nya 60%. Nah, diminta buatlah harga pokok persatuan, hitunglah harga pokok produk jadi, dan persediaan produk dalam proses jurnal, ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung yang namanya unit ekuivalen. Apa itu unit ekuivalen? Itu adalah setingkat setara produk jadi, ya, setara produk jadi. Nah, ini rumusnya untuk menghitung unit ekuivalen: barang jadi ditambah persentase dikali jumlah barang dalam prosesnya. Tadi kita udah ada persentasenya. Untuk biaya bahan baku dan biaya bahan penolong itu tingkat penyelesaiannya 100%. Kalau untuk biaya tenaga kerja tadi 80%. Kalau untuk BOP-nya 60%. Ya, jadi untuk menghitung unit ekuivalen biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, 4.500 unit ini adalah jumlah produk jadinya. Kemudian ditambah, ini tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku itu 100% dikali BDP-nya, barang dalam prosesnya, itu kan ada 500. Jadi 5.000, terus BTK-nya 4.000 kali 80%, 4.900, 4.800. Nah, ya itu untuk menghitung unit ekuivalennya. Jadi ya, berapa unit ekuivalennya? Untuk biaya bahan baku 5.000 unit, untuk biaya bahan penolong 5.000 unit, untuk biaya tenaga kerjanya 4.900, untuk BOP-nya 4.800. Kemudian kita tinggal menghitung atau menentukan biaya persatuannya, ya. Untuk biaya bahan baku ini 162.500 dari soal tadi di atas ini. Nah, ini ya, jadi ini nanti biaya produksinya kita masukkan, kita catat di sini 100, ya, semuanya mudah dari soal. Kemudian unit ekuivalen itu dari tadi yang kita hitung, itu ekuivalennya ini, ya. Jadi untuk biaya bahan baku ekuivalennya 5.000 unit, biaya bahan penolong 5.000 unit, terus BTK 4.900, kemudian BOP-nya 4.800. Biaya persatuan, jadi untuk menghitung biaya persatuan adalah jumlah biaya ini 162.500.000 dibagi unit ekuivalennya, ketemu ini juga sama. Jadi 100 juta dibagi 5.000, 20.000. Terus biaya tenaga kerjanya 185.000 dibagi 4.500, ya. Terus nah, kemudian kalau sudah dijumlahkan untuk biaya produksinya, jadi ini 162, 100, hasilnya adalah 647.500. Yang 922 itu dari ini 32.500 ditambah 20.000 ditambah 37.755 ditambah 41.667. Jadi hasilnya 131.922. Ini adalah sama saja biaya produksi per unitnya. Jadi biaya produksi per unitnya ada 131.922. Nah, itu untuk menghitung biaya per unitnya. Kemudian kita menghitung harga pokok jadi. Harga pokok jadi adalah jumlah unit barang jadinya, ya, tadi jumlah unit barang jadinya ada 4.500 dikali biaya produksi per unitnya. Ini tadi sudah menjelaskan 131.922
Jadi harga pokok jadinya ya semuanya yang 4.500 itu ada 593.499 ya. Kemudian kita menghitung berapa harga pokok produksi untuk barang dalam proses ya, harga pokok produk dalam proses. Cara menghitungnya adalah untuk biaya bahan baku itu jumlah produk yang masuk dalam proses ya. Jumlah produk yang masuk dalam proses kan ada 5.000, sementara yang sudah menjadi barang jadi produk jadi adalah 4.500. Jadi masih ada 500 dan 500 ini dikali dengan ini per unitnya ya. Jadi 500 dikali 32.500. Jadi yang ini 16.250.000 itu adalah hasil dari perkalian 500 ya, 500 dikali 32.500. Kemudian yang biaya bahan penolong ini 10 juta ya, dari 500 dikali 20.000 itu biaya produksi per unitnya untuk biaya bahan penolong. Kemudian untuk biaya tenaga kerja 4.500 ya. Jadi untuk PTK nya itu unit ekuivalennya ada 4.500 bukan 5.000 ya. Ini di atas tadi perhitungan unit ekuivalen. 4.500 ditambah 80% dikali 500 itu temu 49.000 dikurangi ini produk jadinya dikali biaya per unitnya. Jadi 500 dikali 37.755. Kemudian untuk BOP nya ini unit kerjanya ada 4.800 dikurangi 4.500 di 12.500 itu ya dari 500 dikali 41.667 terus ini adalah harga pokok produk jadinya 593.469.000. Ini adalah harga pokok produksi untuk barang dalam proses ya, harga pokok produk barang dalam proses dijumlahkan. Nah, jumlahnya ini ya seharusnya sama dengan yang total biaya produksi totalnya 647.500.000. Ini juga seharusnya 647.500.000. Ini lebih selisih 1.100 disebabkan karena ada pembulatan. Nah, seperti untuk BOP ya, ini kan hasilnya nggak bulat ya. Jadi seharusnya kan 41.666.666 begitu dibulatkan terus dikali dengan 500 ya, tentunya ada selisih. Tapi kalau misalnya hasil dari pembagian ini semuanya bulat, bilangannya bulat, maka jumlah biaya produksi yang diperhitungan biaya per unitnya dengan biaya produksi di sini itu jumlahnya sama ya. Ini jumlahnya nggak sama karena biaya produksi per unitnya ada pembulatan. Baik, yang ketiga yaitu membuat jurnal. Pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Ini sama juga dengan pesanan ya, pemakaian atau pembebanan PDP, BPP ya, ini udah masuk untuk bahan penolong, persediaan bahan penolong. Kemudian untuk BTK ya sama ya. Sebenarnya bukan kas tapi gaji dan upah. Gaji dan upah sama seperti di metode pesanan.
PDB BOP, macam-macam biaya atau perkiraan-perkiraan BOP yang dikredit, dan PP itu macam-macam biaya, sebenarnya biaya perlengkapan pabrik, biaya penyusutan mesin, dan seterusnya. Untuk produk jadi, ya bedanya di sini kalau metode harga proses antara biaya bahan baku dan biaya bahan penolong itu dipisahkan. Jadi biaya bahan penolong itu tidak termasuk ke BOP ya, dipisah seperti ini. Tapi kalau pesanan kan dijadikan satu dengan BOP-nya. Kalau ada bahan pembantunya, terus juga sama. Sudah selesai ya, mudah-mudahan cukup jelas ya pembahasan ini. Jadi yang pertama, kamu menghitung unit ekuivalen. Ekuivalen itu rumusnya adalah produk jadi berapa, produk jadinya ditambah persentase tingkat penyelesaiannya dikali jumlah produk dalam proses. Itu barang jadi ditambah tingkat penyelesaian biaya produksinya. Produksi tadi kan untuk biaya bahan baku 100%, biaya penjualan 100%, biaya tenaga kerja 80%, biaya overhead pabriknya 60%. Nah, itu seperti ini. Kemudian yang kedua, menghitung biaya produksi per unitnya. Cara ini dari soal, kemudian unit ekuivalennya dipindahkan ke sini. Biaya persatuannya berarti jumlah biaya dibagi unit ekuivalen. Kemudian untuk menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses, ya caranya kalau produk jadi berapa jumlah barang yang sudah jadi ya 4.500 dikali jumlah biaya produksinya, ya, dikali itu. Tapi kalau untuk dalam proses, unit ekuivalennya dikurangi barang dalam prosesnya, nanti dikali biaya per unit untuk masing-masing biaya produksinya. Kalau biaya bahan baku ya biaya per unit, biaya bahan bakunya berapa, biaya bahan penolong ya dikali biaya bahan penolongnya berapa. Nah, BTK ini 4.900 karena unit ekuivalennya untuk biaya tenaga kerja itu 4.900. Nah, mungkin cukup jelas ya penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.